Baik pemirsa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Panitia Pilkades Desa Argawana, yang mana kita tahu bersama bahwa sebentar lagi di Kabupaten Serang ini akan menggelar Pilkades serentak. Sejumlah 144 desa di Kabupaten Serang akan mengadakan pilkades secara langsung, dan termasuk di Desa Argawana juga akan melaksanakan pilkades. Dan kebetulan pada hari ini kita sudah mengundang ketua pilkades, ketua pelaksana, yaitu Bapak Wahyu, yang kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau sejauh mana persiapan untuk melaksanakan tahapan-tahapan sampai nanti pelaksanaan di tanggal 11 Juli. Baik pemirsa, kita langsung saja ngobrol dengan Bapak Ketua Panitia, Bapak Wahyu Pratama. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Kang. Saya dengar ini Pak Wahyu ini jadi Ketua Panitia Pilkades Argawana termuda se Kabupaten Serang, betul ya? Iya Pak. Itu betul. Gimana tuh ceritanya itu bisa? Sekarang usia Pak Wahyu berapa tuh? 22 masuk ke 23 nanti bulan Juli. Dan menjadi ketua termuda se Kabupaten Serang. Iya, betul. Luar biasa. Dan saya baca di profil Pak Wahyu itu sebelum menjadi ketua Pilkades ini juga sempat menjadi pelaksana pemilu kemarin di PPK, betul? Iya. Bisa diceritain bagaimana perjalanannya Pak Wahyu ini bisa aktif di dunia penyelenggara kepemiluan ini? Tahun 2019 itu kan ada pileg dan pilpres, di situ kan digabungkan menjadi satu. Nah, di situ saya memulai karir saya itu menjadi KPPS di tahun 2019. Oh, berarti dari KPPS dulu? Iya, dari KPPS dulu di situ. Akan tapi bukan hanya di KPPS saja gitu saya itu gitu kan. Saya juga mempelajari isi ilmu dalam pedomannya itu gitu, dalam PKPU-nya itu, dalam penyelenggaraannya gitu kan. Makanya itu dari situ di tahun 2020 alhamdulillah saya mendapat kesempatan gitu kan masuk di PPK. Bahkan pas ketika saya tes juga alhamdulillah di Kecamatan Pulau Ampel itu peringkat kesatunya adalah saya di situ. Dan di situ juga termuda lagi saya gitu. Oh, waktu itu? Iya. Se Kabupaten Serang? Enggak, se-Kecamatan Pulau Ampel di situ. Soalnya di sana juga banyak rekan-rekan kampus saya gitu lagi di situ. Jadi perjalanannya di situ gitu kan. Terus memang sedikit menarik juga pas ketika sudah menjadi panitia pemilihan kecamatan, menjadi anggota tepatnya di divisi Sosdikli dan Parmas. Sosdikli itu sosialisasi pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat. Dan di situ juga menarik bahwasanya Pulau Ampel itu alhamdulillah partisipasi masyarakat di Kabupaten Serang itu paling tinggi kedua di situ. Setelah Bojonegara di situ. Bojonegara pertama dan Pulau Ampel kedua. Yaitu di Nakodeo saya sendiri divisi itu gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Saya juga berjuang lah di situ kan supaya harum juga gitu Kecamatan Pulau Ampel ini di situ. Nah, dari situ menarik lagi gitu kan ya. Ketika 2020 ini selesai di bulan Januari gitu kan ya. Pas ketika melihat jadwal ataupun tahapan selanjutnya tentang penyelenggara itu, bahwasanya di Argawana juga ada kontestasi pilkades di situ. Nah, di situ juga saya juga saya juga ingin masuk gitu. Padahal memang banyak masukan-masukan gitu dari keluarga, kawan dan yang lainnya gitu, bahkan dari rekan-rekan organisasi juga gitu kan ya. Bahwasanya dalam kontestasi pilkades itu berbeda dengan pilkada di situ kan. Karena kontestasi pilkades itu rawan gitu, banyak rawannya gitu kan, bahkan ya di situ betul itu kan, gesekannya terlalu tinggi gitu kan. Makanya saya juga berpikir, wah ini harus gimana, sempat ngedown pas ketika itu saya juga gitu kan, rasanya ingin mau menjadi panitia lah gitu
Ketika ada masukan seperti itu sedikit ngedon mental saya gitu kan, tapi alhamdulillah keluarga saya khususnya orang tua saya gitu kan menaikkan lagi, mensupport lah gitu kan untuk menjadi panitia. Memang awalnya belum kepikiran untuk menjadi ketua di situ kan, karena memang jadi anggota mungkin. Iya, anggota di situ. Pasti di situ anggota, karena kan yang lainnya juga banyak yang lebih senior daripada saya di situ kan. Tapi memang Tuhan sudah berkehendak lain gitu kan, bahwasanya saya sudah diamanati menjadi ketua Pilkades di situ kan. Jadi itu historinya kan. Itu sedikit perjalanan Pak Wahyu di dunia kepemiluan. Sekarang kita berlanjut ke Pilkades Argawana yang kita amati bersama. Mungkin beberapa tahapan sudah dilalui, iya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, lancar serta kondusif. Oke, kemudian yang selanjutnya ini persiapan untuk tahapan-tahapannya ini sudah sampai tahapan apa nih? Kalau Sampai sekarang hari ini. hari ini alhamdulillah hari ini pemberkasan calon gitu kan sudah kami terima. Tinggal besok malam, karena memang di jadwal itu program tahapan serta jadwal gitu kan ya, itu verifikasi dan klarifikasi administrasi calon itu dari terakhir tanggal 4 Mei besok. Kemungkinan kita juga untuk memverifikasi itu besok malam gitu. Ada berapa yang sudah mendaftarkan diri sih? Yang kami terima saat ini, bukan saat ini lagi karena sudah ditutup gitu kan ya, ada 3 calon di situ. Siapa itu 3 calon ini? Ya 3 calon itu dari, kita sebut saja kampungnya gitu kan ya. Dari Cikubang ada 2 dan dari Raga 1 gitu di situ. Dari Cikubang siapa? Dari Cikubang itu ada pendaftar pertama itu adalah Haji Arif di situ. Untuk pendaftar kedua itu Haji Fulesi gitu kan, dan dari Ragasnya itu pendaftar ketiga Pak Dr. Andes Safruddin Sakta di situ. Kemudian untuk tahapan untuk penetapan dari balon ke calon itu di tanggal berapa ya? Untuk penetapan balon ke calon itu di tanggal 19 di situ, 19 Juni tahun 2021 di situ. Memang 19 Juni besok. Iya, memang harusnya kan setelah verifikasi ini kan harusnya penetapan langsung. Karena di jadwal itu berbeda kan gitu. Karena kalau misalnya di jadwal itu di tanggal 4 Mei itu untuk verifikasi yang pertama kali pembukaan pendaftaran, karena dalam Perbuk nomor 3 itu dituangkan gitu kan. Jikalau dalam pendaftaran pertama ini balon ini tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi kuota minimal minimal 2 orang gitu, akan dibuka pendaftaran perpanjangan pertama di situ. Makanya kan untuk penetapan ini agak sedikit lama di bulan Juni tanggal 19 itu kan gitu kan. Karena tahapan selesai verifikasi pendaftaran ini gitu kan, ada nanti pembukaan pendaftaran perpanjangan pertama itu gitu. Berarti kalau di Argawana tidak ada perpanjangan pendaftaran Tidak. Karena calonnya sudah lebih dari 1. Sudah lebih dari 1 ya. Terus untuk DPT Argawana sendiri ada berapa itu? Alhamdulillah DPT Argawana itu sudah kami tetapkan juga di 5.275. 5.275. Iya. Banyak juga ya? Iya. Daftar pemilih tetap ini sekecamatan Pulau Ampel itu di Argawana yang paling terbanyak. Paling banyak. Banyak, Pak. Sekecamatan Sekecamatan Pulau Ampel. Bahkan kita juga nanti membuatkan TPS itu ada 11 TPS di situ. Wih, banyak juga itu. Iya, pasti itu banyak. Karena dalam satu TPS itu jumlah pilih itu ataupun DPT itu hanya 500 maksimal di situ. Oke, sekarang kita ke anggaran. Ya. Dari 5.270 berapa tadi? 5.275. 5.275 itu anggaran dari pemerintah daerah sendiri itu berapa itu untuk suksesi pelaksanaan Pilkades di Argawana?
Karena lumayan banyak nih argawannya, agak repot nih Kang Wahyu. Jadi sebenarnya sedikit gimana gitu ya, berbeda dengan pilkada. Kita bahas lagi ya pilkada. Kalau pilkada itu kita hanya menjalankan saja gitu kan ya, jadi anggaran itu sudah ditransfer lah gitu. Kalau ini kan menjalankan dulu, anggaran itu kan entah gitu kapan belakangan gitu kan datangnya di situ, entah kapan itu. Yang penting kita itu memang sudah optimis kita juga gitu. Yang penting pilkades ini di Argawana ini harus terlaksana dan sukses di situ. Nah, untuk anggaran itu memang ada dua yang dibebankan itu. Pertama dari APBD dan yang kedua dari APBDes di situ. Akan tapi dari APBD ini pernah mendengar pas ketika rakor itu hanya untuk Argawana itu hanya di angka 62 juta di situ. Pas ketika itu saya juga berpikir, kok anggaran segitu untuk honorium KPPS saja kita kurang gitu kan. Kita kalikan saja, ibaratnya KPPS itu ada 6 di situ kan ya. 6 kali 11. 6 kali 11 1 limas di situ kan, atau TPS di situ kan, katakan 7 di situ kan. 7 dikali 11 itu sudah di angka 46 juta jikalau misalnya di honor 600.000 ataupun 500.000 di situ. Kan itu kan kurang, belum kita juga membuat tenda dan pengadaan APD alat pelindung diri karena kita juga mengadakan pilkades ini di tengah-tengah pandemi di situ kan. Iya, ini menarik nih karena kan ada juga tuh yang dari Kemendagri kalau nggak salah. Iya, dari Kemendagri yang menginstruksikan bahwa pelaksanaan pilkades di 2021 ini harus sesuai dengan prokes. Iya. Otomatis secara anggaran ini akan menjadi menambah kan gitu. Iya. Untuk membeli alat-alat kayak masker dan lain-lain sebagainya untuk menunjang prokes tersebut. Itu mensiasatinya bagaimana itu? Ya mensiasati itu jadi kan itu kan kita berbicara APBD gitu kan ya, tentang anggaran dari daerahnya gitu kan, Kabupaten Serang. Memang untuk APD ini mungkin kita juga panitia itu membebankan kepada anggaran APBDes di desanya gitu untuk APD di situ. Dengan menggunakan dana silpa dan BHP di situ kan. Dari desa di situ. Oke. Saya kira kalau untuk anggaran ini sangat menarik ini. Iya. Karena saya lihat kan tahapan sudah dimulai. Iya. Tahapan sudah dimulai dan sebentar lagi mau penetapan balon menjadi calon. Enggak, penetapan verifikasi administrasi balon. Administrasi verifikasi persyaratan. Persyaratan. Situ. Tentunya dari awal sampai sekarang itu kan itu anggarannya dari mana itu panitia ini bekerja ini? Jadi ingin curhat. Jadi anggaran awal semenjak kita dilantik oleh BPD gitu kan ya, bahkan kita juga sudah di SK-kan oleh BPD, sampai saat ini mau memverifikasi administrasi balon gitu kan, memang anggaran ini dari kantong masing-masing gitu. Wih, luar biasa. Berarti benar-benar pejuang demokrasi ya. Memang sudah tertanam kan gitu kita juga. Luar biasa, ini perlu diapresiasi nih kepada pemerintah Kabupaten Serang gitu. Mudah-mudahan ini nanti ditonton sama pemerintah Kabupaten Serang, dalam hal ini Bupati Kabupaten Serang, agar lebih diperhatikan nih teman-teman yang sekarang ini bekerja mensukseskan pilkades di Kabupaten Serang. Tidak di Desa Argawana saja, saya baca itu ada 144 desa kalau nggak salah itu yang melaksanakan pilkades di Kabupaten Serang di tahun 2021. Oke, Kang Wahyu lanjut. Setelah anggaran kita beralih ke teknis. Di masa pandemi ini kan tentunya sangat dilarang sekali masyarakat itu untuk berkerumun. Iya. Yang sudah yang namanya pemilu itu pasti masyarakat itu kan datang ke TPS dengan berkerumun, berjubel di situ. Nah, untuk mensiasati masyarakat ini agar tidak berkerumun, ya kan, yang sesuai dengan standar prokes itu tempatnya apa dibikin kayak pilkada kemarin, tiap kampung ada TPS atau dipusatkan di satu tempat? Oke. Bagaimana itu? Jadi tentang prokesnya ini ya, gitu kan. Memang
alhamdulillah kita juga sudah dibintek oleh DPMD dan diarahkan oleh DPMD. Bahkan saya juga pernah jadi panitia di kecamatan juga, sudah dibekali lagi tentang prokes ini gitu. Memang sedikit menarik bahwasanya menyelenggarakan Pilkades ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 di situ kan ya. Nah, untuk teknisnya itu kami sudah dibekali oleh DPMD itu bahwasanya dalam satu TPS itu daftar pemilih tetap ataupun daftar yang ingin menyoblos itu kan hanya 500 di situ maksimal di situ kan sudah. Nah, itu siasatnya seperti apa? Siasatnya seperti ini, kita tinjau dulu tempatnya gitu kan. Jadi tempatnya memang kita dibekali oleh DPMD itu lebih baik itu satu tempat di situ kan, supaya memang pertama yaitu keamanan di situ kan, karena kata saya juga rawan lah Pilkades ini gitu kan, gesekannya sangat luar biasa, atmosfernya juga panas di situ kan ya. Jadi kalau misalnya satu tempat itu pengamanan dari pihak Muspika juga enak gitu, bisa kepantau dengan kita gitu kan. Terus yang kedua juga kan memang agak sedikit berbenturan juga dengan masalah prokes ini kalau misalnya disatukan tempat. Akan tapi kita panitia alhamdulillah sudah mapping dan sudah menetapkan titik koordinatnya di situ kan, bahwasannya TPS ini sekian gitu kan. Nah, untuk satu tempat ini kita sebenarnya belum sepakati untuk tempat ini kan gitu, baru wacana saja panitia gitu kan. Memang untuk tempat ini sudah memadaikan gitu kan, lebih dari 5.000 hektar di situ kan, cukuplah untuk lokasinya itu. Kalau kita lihat gitu, kita mapping langsung di lapangan gitu kan, sudah itu satu tempat itu 5.000 hektar. Dan di situ juga kita juga supaya warga itu tidak berkerumun pas ketika pencoblosan itu, kita juga menjadwal di surat panggilannya itu dikasih ya jadwal jam di situ. Makanya kan di situ juga nanti kita ada keterangan jamnya gitu kan, terus memberitahukan bahwasanya jika lo ingin mencoblos itu harus menggunakan APD di situ ya, walaupun di tempat itu juga kita sediakan di situ seperti hand sanitizer gitu, tempat cuci tangan gitu, bahkan sterilisasi TPS di situ kita nanti insya Allah kita siapkan di situ. Masker segala masker juga siapkan gitu. Yang penting kan memang kita kembali lagi juga kepada anggaran di situ. Oke, ini dari channel YouTube Ragas TV kepada Pak Wahyu sebagai Ketua Pelaksana Pilkades Argawana. Harapan dari Pak Wahyu sebagai Ketua Pelaksana Pilkades ini apa nih harapan pelaksanaan ini, seperti apa harapannya? Harapannya memang yang paling utama adalah berjalan dengan lancar dan sukses di situ, serta menjaga keamanan dan kenyamanan serta kondusivitas di situ, khususnya di Desa Argawana sampai di tanggal 11 Juli. Sampai di tanggal 11 Juli, jangan sampai seperti yang sudah Pilkades di situ kan. Ya dimanapun tempatnya gitu ataupun dimanapun desanya tetap harus menjaga di situ tali persaudaraan kita, karena kita itu satu desa gitu kan, bukan dengan orang lain. Masa iya sih gitu kan, satu desa kita juga harus bentrokan gitu kan, nggak hebat gitu kelihatannya gitu kan. Di situ harapan kami. Terus harapannya lagi juga dilanjut lagi harapannya, yaitu suatu saat nanti kan pasti ada yang terpilih gitu kan ya. Nah di situ kami juga berharap kepada masyarakat juga harus logowo siapapun yang terpilih nanti gitu ya, itu adalah kepala desa kami gitu, dan harus saling mensupport gitu kan. Jangan sampai ketika sudah calon si A misalnya menang, bahwasanya menang calon A gitu kan, katakanlah calon A menang gitu kan, dan ini kayak orang bahasa Jawanya iren pahiren gitu kan. Gitu. Saya nggak mau gitu, sama-sama ayo membangun Desa Argawana ini gitu. Kalau saya gitu, khususnya dari anak-anak muda gitu kan, seperti saya gitu. Oke, itu harapan-harapan dari Ketua Pelaksana Pilkades Argawana. Dan untuk menutup acara pada malam hari ini malam apa siang ini? Malam ini ya? Malam. Di malam. Mungkin ada beberapa poin yang perlu disampaikan oleh Pak Wahyu untuk masyarakat Argawana menjelang pemilihan ini, biar suasana menjadi kondusif dan itu sampai di 11 Juli nanti, dan nanti juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita kawal bersama untuk pelaksanaan ini biar berjalan dengan lancar, aman dan damai. Mungkin ada yang mau disampaikan
untuk masyarakat Targawana di Ragas TV, pemirsa Ragas TV? Ya sebenarnya ingin disampaikan untuk masyarakat itu tetap jaga tali silaturahmi serta persaudaraan. Jangan sampai gara-gara adanya pilkades saudara saja tidak dianggap di situ. Mungkin itu saja, Kang. Oke. Terima kasih Pak Wahyu atas kehadirannya di channel YouTube Ragas TV. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik buat masyarakat Targawana khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Serang yang sebentar lagi akan mengadakan pilkada serentak. Para pemirsa Ragas TV, mudah-mudahan ini menjadi sedikit informasi agar pelaksanaan pilkades ini kita kawal bersama-sama agar terjadi pelaksanaan yang aman, damai dan kondusif. Baik pemirsa, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa Subscribe. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. subrek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.